Halo teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih yang masih setia menunggu video-video dari saya. Untuk video kita kali ini adalah proses pembuatan makanan khas Batak, yaitu lemang. Proses pembuatan lemang ini cukup rumit ya teman-teman, cukup ribet. Tapi ini saya persingkat aja melalui video saya, biar video tidak terlalu panjang. Pertama-tama yang harus disiapkan yaitu adalah bambu, kemudian daun pisang, lalu beras pulut, kemudian santan, baru terakhir adalah pembakaran. Untuk proses pertama yaitu proses memasukkan daun ke dalam bambu. Seperti yang kita lihat pada video, ukuran daun harus disesuaikan dengan panjang bambu agar nanti setelah dimasukkan bisa pas, bisa sesuai dengan bambunya. Daun dipotong, disesuaikan dengan panjang bambu, kemudian dililitkan dengan tangkai dari daun pisang tersebut nantinya. Seperti ini ya teman-teman. Daun pisang yang telah diukur dan dipotong tadi sesuai panjang bambunya akan dililitkan dengan batang dari daun pisang tersebut agar mempermudah untuk memasukkan daunnya ke dalam bambu. Bisa kita lihat, seperti inilah caranya. Daun telah dimasukkan dan ditokok-tokok supaya dia padat di dalam ya teman-teman. Karena apabila daun ini tidak padat, nantinya masak dari beras pulutnya itu tidak baik, dan daunnya pun bisa bergulung-gulung di dalam teman-teman. Dan ini adalah proses selanjutnya, yaitu pemerasan kelapa sayur untuk diambil saripatinya atau santannya. Ini adalah proses yang kedua. Tadi saya telah mengukur ya teman-teman, bahasanya kalau di sini mungkin umumnya memarut. Tadi telah saya parut kelapanya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah proses pemerasan kelapanya untuk diambil santannya. Bisa kita lihat masih menggunakan cara manual ya teman-teman. Cara tradisional diperas begitu saja. Dan ini dia yang selanjutnya untuk proses pembuatan lemang itu adalah memasukkan beras pulut ke dalam bambu yang telah diisi oleh daun pisang tadi teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman semua harus tahu, beras pulut ini sebelum dimasukkan dan digunakan, dia terlebih dahulu direndam ya teman-teman. Ini adalah telah melalui proses perendaman sebelumnya. Dan sekarang proses memasukkannya lagi ke dalam bambu. Bisa kita lihat seperti di video. Sekali lagi saya kasih tahu, semua proses pembuatan lemang ini dikerjakan oleh ibu saya. Saya tidak bisa ya teman-teman. Sudah beberapa kali coba belajar, memang cukup sulit karena ini cukup rumit pembuatan lemang ini. Jadi kami semua serahkan kepada yang mahirnya, yaitu ibu saya. Oke, bisa dilihat itu bambu yang telah diisi oleh beras pulut. Lanjut untuk yang kedua. Seperti inilah terus prosesnya teman-teman sampai bambunya terisi semua ya, sesuai yang dibutuhkan. Dimasukkan pelan-pelan, penuh dengan fokus, teliti agar tidak pada tumpah ya teman-teman beras pulutnya. Kan sayang nanti kalau pada tumpah, kotor. Inilah dia prosesnya teman-teman, di tahap memasukkan beras pulut ke dalam bambu yang telah diisi dengan daun pisang. Pembuatan lemang ini cukup rumit, namun tidak begitu rumit bagi yang sudah mahir atau yang sudah bisa. Itu kata ibu saya teman-teman. Iyalah ya kan, bisa karena terbiasa. Kita nih karena tak biasa makanya tak bisa. Nah itu biar supaya tidak terlalu padat teman-teman, makanya dikurangi. Karena apabila terlalu padat pun tidak baik nanti matangnya dia.
Kadang ada yang mentah juga jadinya, kadang ada yang bantet. Dah selesai. Kemudian yang selanjutnya itu adalah proses memasukkan santan ke dalam bambu yang telah diisi daun pisang tadi, teman-teman. Yang sudah juga diisi dengan beras pulut, teman-teman. Inilah dia prosesnya. Ini adalah santan yang tadi ya, teman-teman. Santan yang sudah diperas tadi, kelapa tadi maksudnya, teman-teman. Kelapa yang sudah diperas tadi menghasilkan saripati, yaitu santan. Inilah santannya, hasil dari perasan tadi, yang digunakan untuk mengisi bambu-bambu yang telah ada atau berisi beras pulut dan daun pisang tadi. Ini pun prosesnya tidak boleh terlalu penuh sekali ya, teman-teman. Karena kalau terlalu penuh pun dia nanti waktu mendidih dia keluar dia berlebihan, jadi jorok. Makanya ini pun harus teliti juga. Itulah tadi, makanya saya bilang terlalu rumit pembuatannya. Semua harus dikerjakan dengan teliti dan fokus yang tinggi. Dan itu yang bisa hanya ibu saya. Dah, ini dia yang terakhir, teman-teman. Untuk proses pembuatan lemang yang terakhir ini adalah proses pembakaran. Di proses inilah kita tinggal menunggu nantinya lemang ini tanak. Ini yang pertama, kita lihat ibu saya lagi membuat api ya, teman-teman. Inilah dia proses terakhir dalam pembuatan lemang, yaitu proses pembakaran. Kita bakar dengan waktu yang lumayan cukup lama. Dibilang lama ya tidak terlalu lama, dibilang sebentar ya tidak sebentar juga, teman-teman. Dia harus sampai tanak dia. Dibakar sampai mendidih, sampai tanak, sampai matang. Kalau proses ini saya bisa bantunya, teman-teman. Tadi saya sudah mengkampak kayu, mengumpulkan kayu. Ibu saya membuat api dan nanti saya akan bantu membereskannya atau mengatur apinya agar tidak terlalu panas juga, agar tidak terlalu dekat dengan bambu juga. Karena apabila apinya terlalu dekat, terlalu marak, itu akan menyebabkan gosong juga ya, teman-teman. Nanti kalau gosong tidak enak lemang kita. Bisa juga berkerak dia. Nah, inilah dia proses terakhirnya, proses pembakaran. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video kita kali ini tentang proses pembuatan lemang. Mohon maaf apabila banyak kata-kata saya yang salah dalam penyampaian di video ini, dan banyak juga mungkin tampilan-tampilan yang kurang berkenan atau yang terlihat kurang pantas. Saya minta maaf ya, teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Saksikan lagi video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan video-video saya selanjutnya bisa lebih menarik dan jauh lebih menarik lagi dari ini. Tetap setia menonton video-video saya yang selanjutnya. Dan inilah video terakhir saya proses pembuatan lemang. Terima kasih.